Ya pemirsa, terima kasih masih di Sindo Today dan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami saat ini telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Ayu dan juga Lala di studio. Pemirsa, kami melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dan memang untuk aktivitas pagi hari kawasan Cililitan ini dalam keadaan ramai dan lancar, sudah mulai terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan jam perkantoran, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika, ya, kemudian untuk arus lalu lintas dari Dewi Sartika yang akan mengarah ke Halim berbelok kiri ke arah Cawang maupun berbelok kanan ke arah Keramat Jati hingga saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light, volume kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus, antisipasi dengan aktivitas angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada median jalan. Kemudian memang kawasan Cililitan ini juga ramai dengan aktivitas masyarakat yang pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Tentunya juga kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu parkir di belakang garis stop untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan lurus mengarah ke Keramat Jati saat ini juga dalam keadaan dari arah Cawang yang mengarah ke Keramat Jati dan Depok pada pagi hari ini cukup panjang, tentunya juga dan Depok pada pagi hari ini cukup panjang. Tentunya juga kami harapkan Anda bersabar untuk menunggu antrian traffic light dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Saat ini untuk arus lalu lintas dari arah Keramat Jati yang akan lurus mengarah ke Cawang baru saja lepas dari antrian traffic light, di mana lalu lintas dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami harapkan Anda untuk selalu berhenti dan apabila sudah ada rambu peringatan untuk memperlambat kecepatan kendaraan Anda sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas pada kawasan ini. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat serta 356 orang luka ringan. Dari data tersebut 68% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian juga kami menginformasikan kepada pemirsa Sindo di rumah untuk tidak merusak rambu dan juga marka jalan yang sudah terpasang pada ruas jalan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perlu kami sampaikan juga bahwa perusakan rambu dan marka yang sudah terpasang pada jalan raya ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 2 tahun penjara, kemudian denda sebanyak 50 juta rupiah. Hal ini tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 28. Dan kami harapkan Anda untuk sama-sama kita jaga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini tentang rambu dan juga marka. Ini fasilitas yang disiapkan untuk keselamatan pengguna jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Ayu dan juga Lala di studio. Silakan. Brigadir Treslinda, terima kasih atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah dibakar massa pada Selasa malam. Polisi menyiagakan personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan meluas. Sejumlah bangunan yang terbakar diantaranya kantor Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, serta beberapa fasilitas pemerintahan. Ketegangan diduga berawal dari persoalan penyaluran dana desa untuk 25 distrik dan 206 kampung. Masyarakat mempertanyakan dana yang disebut dijanjikan 130 juta rupiah per kampung, namun belum diterima. Situasi kemudian berujung pada aksi pembakaran.
Polisi bersama tokoh masyarakat melakukan pendekatan dan kondisi di Ilaga kini berangsur kondusif. Hari ini malam ini Kenapa lari? gara-gara uang kampung kurang. Kabupaten Puncak. Pemirsa, kebakaran sejumlah rumah dan barak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menewaskan 2 balita kakak beradik. Kedua korban ditemukan tewas di antara puing-puing rumah yang terbakar. Kebakaran melanda sejumlah rumah dan barak di Jalan Mendawai 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bangunan yang terbuat dari material kayu. Setelah berjibaku sekitar setengah jam, petugas damkar gabungan dibantu relawan dan masyarakat sekitar berhasil memadamkan api. Tragis, 2 balita kakak beradik usia 2 dan 4 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di antara puing-puing rumah yang ludes terbakar. Kedua jenazah korban kemudian dievakuasi petugas menuju mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Diperkirakan 3 rumah, 1 barak. Korban 2 orang balita, 1 4 tahun berposisi di sebelah luar daripada kamar, yang 1 di dalam kamar umur 2 tahun, yang di luar kamar 4 tahun. Dua-duanya balita. Hingga kini petugas Polresta Palangkaraya masih menyelidiki kronologi dan penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 2 balita laki-laki kakak beradik tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik plastik dan fiber di Jalan Lampiri, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kepulan asap hitam tebal yang berasal dari kebakaran sebuah pabrik plastik dan fiber membumbung tinggi. Banyaknya material yang mudah terbakar dan akses jalan yang jauh dari sumber air membuat kobaran api cepat membesar dan api sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari bagian belakang bangunan pabrik. Ledakan sempat terdengar sebelum api membesar menghanguskan bagian pabrik dan membuat warga di sekitar panik. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Petugas pun masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjalani sidang perdana dugaan korupsi kuota haji tambahan. Yakut didakwa rugikan negara 622 miliar rupiah. Masuk ke ruang sidang pengadilan Tipikor Selasa siang, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas disambut pendukungnya. Para pendukung Yakut mengumandangkan selawat Ashgil. Selawat ini biasanya dikumandangkan sebagai doa perlindungan diri dari orang yang berbuat zalim. Hari ini menjadi sidang perdana Yakut dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Jaksa mendakwa Yakut menerima $271.000 Amerika Serikat atau setara 4,8 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara 622 miliar rupiah. Kuasa hukum Yakut Dodi Abdul Qadir menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai fakta. Nah, ini juga tiba-tiba nggak jelas dikatakan bahwa Gus Yakut menerima 271.000. Nah, tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana uang itu diperoleh, bagaimana menyerahkannya, di mana menyerahkannya. Jaksa menyebut Yakut bersama 3 terdakwa lainnya mengatur rasio kuota haji tambahan tidak sesuai aturan dan landasan kajian teknis untuk mengakomodir permintaan percepatan ibadah haji khusus yang disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang bulan Agustus ini, muncul isu Menko PMK Pratikno mengundurkan diri.
Ia dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo Gibran karena alasan sakit. Jelang peringatan kemerdekaan RI, isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran kian santer. Terbaru Menko PMK Pratikno dikabarkan mundur karena alasan sakit. Ditemui di Istana Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku belum mendapatkan info soal pengunduran diri Pratikno. Tapi Prasetyo tegas membantah Menko PMK sedang sakit. Apalagi itu? Kata siapa lagi itu? Kabarnya Mas. Saya belum dengar. Kalau kondisinya sehat Mas? Sehat, yang saya tahu sehat. Yang saya tahu sehat, nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit. Selasa kemarin, Menko PMK terlihat memantau kebakaran kawasan Bromo. Di hadapan wartawan yang menemuinya, Menko PMK Pratikno membantah kabar ia mundur dari kabinet Prabowo Gibran. Selain itu, ia juga menepis kabar sedang sakit hingga tak bisa lagi mendukung program kerja pemerintah. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi sudah menepis ada reshuffle kabinet di bulan Agustus ini. Jikapun ada perombakan, ia menegaskan hanya menambal posisi wakil menteri yang telah pindah posisi atau dicopot karena persoalan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menggelar rapat terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Purbaya jelaskan bahwa pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi BBM disalurkan lebih tepat sasaran. Rencananya, kelompok masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi menjadi sasaran pembatasan subsidi Pertalite. Sementara itu, Bahlil menyebut pembatasan diperlakukan karena selama ini sebagian subsidi BBM dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah belum memastikan kapan pembatasan tersebut diterapkan. Saat ini, pemerintah masih mempelajari mekanisme dan sistem yang akan digunakan. Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartal 10, 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Nanti menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan. Mirsa, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batas waktu konsumsi menu makanan makan bergizi gratis yakni 4 jam setelah matang. Dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut aturan itu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas menu makanan MBG bagi para penerima manfaat. Terkait hal tersebut, Sudaryono mewajibkan setiap wadah atau omprek makanan MBG diberi label agar guru dan peserta didik dapat mengetahui batas waktu konsumsi. Selain itu, ia juga meminta guru mengecek label batas waktu konsumsi yang tertera di makanan. Jika telah melebihi waktu konsumsi, Sudaryono meminta menu MBG tidak dimakan. Sebelumnya, cegah keracunan, BGN juga meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah.
Pemerintah perbolehkan pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari 1.000 santri untuk mengelola dapur makan bergizi gratis MBG sendiri. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegaskan dapur harus dibuat memenuhi standar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS. Pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT RI ke-81 17 Agustus mendatang. Tak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di Istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak Istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di Istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Pasukan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia berlatih di pelataran Istana Merdeka, Jakarta. Sementara panitia menambah kapasitas undangan karena tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti peringatan HUT kemerdekaan di Istana Merdeka. Seluruh personel pasukan upacara diantaranya terdiri dari prajurit TNI terus mematangkan persiapan jelang detik-detik proklamasi di pelataran Istana Merdeka, Jakarta Selasa siang. Dalam sesi gladi bersama ini, seluruh rangkaian acara disimulasikan, termasuk acara-acara hiburan, pertunjukan musik, dan penampilan atau atraksi seni budaya dari berbagai daerah. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu. Adapun ribuan personel Pas Pampres yang diterjunkan akan mengawal sejumlah kegiatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu, selama 5 hari masa pendaftaran, bagi masyarakat yang ingin hadir di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus nanti, tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mendaftar. Sedangkan kapasitas awal yang tersedia hanya sekitar 5.500 orang. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Praktik ini tergolong dan judi. Dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat, termasuk memeriahkannya melalui perlombaan. Namun jika mengutip uang pendaftaran, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta lomba sebagai sumber biaya untuk hadiah karena tergolong dengan praktik judi atau qimar. Dalam fikih Islam melarang skema tersebut karena hukumnya haram.